Tapi sebenarnya tekanan lo nggak sebesar tekanan Kluivert, cuy. Gila, lo bayangin, ini adalah pertandingan yang dia wajib menang. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Satu-satunya kesempatan terakhir Indonesia di momen ini buat nyetak sejarah. Bener nggak? Poin harga mati, bos. Pressure-nya gila, bos. Ditambah lagi 6 pemain katanya nggak main. Besoknya Idul Adha lagi. Emang? Oh iya bener juga bener, lo. kan Kamis mainnya. Tapi kan dia nggak potong kurban. Itu dia. Tapi kan orang-orang lagi takbiran di depan. Iya. Oh iya. Kalau kalah takbirannya rusuh. Kalau menang Indonesia Raya. Nggak gitu. Nggak gitu. Agama gue jangan lo mainin, agama gue jangan lo bercandain. Gini. Tapi iya coy, 6 pemain menurut gue jadi tekanan buat Kluivert, ya kan? 2 kartu. Siapa aja yang kartu? Siapa? Namanya gue lupa sebenarnya siapa aja. Martin Paes, ya sebenarnya Martin Paes kan Emil Audero jadinya debut Ada kan? chance dia debut. Ada chance. Emang Emil udah pasti, bukan si Hernando. Kemungkinan besar sih Emil. Aset. Marceng menurut gue krusial nih. Sangat Iya krusial. dong. Satu-satunya bukan cuman dia sama Rizky Ridho yang selalu dapat slot dan selalu bisa perform ya. Even Marceng kadang gini lah ya. Tapi kan dia clutch momennya banyak. Ya dong, di perjalanan kita ini gitu. Dan sekarang pun kan juga dengan adanya Oliver Meni, role dia tuh udah jauh lebih kebentuk jadi second striker, jadi shadow striker kan. Bener. Duetnya oke lagi. Iya. Ya kan? Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrolin Kan nanya yang Cap, penting. siapa tahu ada apa di luar studio Dia lagi ada masalah. Dia lagi ada masalah. atau lagi mempersiapkan sesuatu, Lagi sebuah nggak siap event. gua. Lagi nggak siap gua. Lagi banyak tekanan. Banyak Tapi tekanan. sebenarnya tekanan lo nggak sebesar tekanan Kluivert, cuy. Gila, lo bayangin, ini adalah pertandingan yang dia wajib menang. Hidup dan mati. Hidup dan mati. Satu-satunya kesempatan terakhir Indonesia di momen ini buat nyetak sejarah. Bener nggak? Poin harga mati, bos. Pressure-nya gila, bos. Ditambah lagi 6 pemain katanya nggak main. Besoknya Idul Adha lagi. Emang? Oh iya bener juga bener, lo. kan Kamis mainnya. Tapi kan dia nggak potong kurban. Itu dia. Tapi kan orang-orang lagi takbiran di depan. Iya. Oh iya. Kalau kalah takbirannya rusuh. Kalau menang Indonesia Raya. Nggak gitu. Nggak gitu. Agama gue jangan lo mainin, agama gue jangan lo bercandain. Gini. Yang kiri. Dia nyatetnya susah. Astagfirullahaladzim. Tapi iya coy, 6 pemain menurut gue jadi tekanan buat Kluivert, ya kan? 2 kartu. Siapa aja yang kartu? Siapa? Namanya gue lupa sebenarnya siapa aja. Martin Paes, ya sebenarnya Martin Paes kan Emil Audero jadinya debut Ada kan? chance dia debut. Ada chance. Emang Emil udah pasti, bukan si Hernando. Kemungkinan besar sih Emil. Aset deh. Siapa Emil ya? Bukan Kang Emil kan nih? Yang Kang Emil yang ini, yang main Kang Emil udah kalah sama KDM sekarang. Oh iya bener kalah tuh. jadi Martin Paes udah pasti karena dia akumulasi. Iya, Karena dia akumulasi kan. bener. Terus Marceng nggak akumulasi juga. Akumulasi kemarin. kalau Martin Paes lebih mudah digantikan. Bener. Ya dong. Bener. Either Emil atau Hernando gitu. Iya. Ya udahlah gitu, so be it. Marceng menurut gua krusial nih. Sangat Iya dong. krusial. Satu-satunya bukan cuman dia sama Rizky Ridho yang selalu dapat slot dan selalu bisa perform ya. Even Marceng kadang gini lah ya. Tapi kan dia clutch momennya banyak. Ya dong, di perjalanan kita ini gitu. Dan sekarang pun kan juga dengan adanya Oliver Meni, role dia tuh udah jauh lebih kebentuk jadi second striker, jadi shadow striker kan. Bener. Duetnya oke lagi. Iya. Ya kan? Tapi coba si Marceng gantinya siapa ya? Lili Pang. Lili Pali. Seru nih tapi nih Lili. Tapi kan pertanyaan, Lili Pali bisa nggak nyetel? Itu Kalau kata Budi ini ajangnya, Bud. buat dia ngebalikin lagi Namanya. namanya dia yang Dia selama paling- ini kan nggak pernah dipanggil sama ST kan. Oh iya bener. Dan Nabil Hussein Saitamin yang punya Borneo FC kan dari dulu kan cuap-cuap tuh mainnya Borneo, nggak ada yang pernah Lili dipanggil. Pali, iya. Termasuk si Lili Pali. Akhirnya dipanggil lagi. Tapi Lili Pali nih bener jadi paling senior ya berarti dia. Iya. Iya kan? 35. Heeh. Tapi harusnya sih menurut gue ya dengan yang kita tahu dia pemain seperti apa harusnya bisa aja nyetel.
gitu kan. Karena nggak Walaupun segerasa permainannya kerusuk. sedikit berbeda ya dibandingin Kalau lu bandingin sama Marcin jelas Iya. gitu kan. Tapi menurut gue di komposisi tim yang sekarang harusnya cocok aja. Kalau Benar. apalagi kalau ditaruhnya AMF gitu bukan second striker. Terus sekarang formasinya gimana sih? Mereka tiga empat 3-4-2-1. iya 3-4. Hah? 3-4-2-1? Titip aja Mas, sorry Mas. 3-4-3 Thank you. mungkin. Ya 3-4-3, 3-4-2-1. Ya whichever that is lah, whichever variant that is. Oh kalau 3-4-2-1 Ragnar ya, Ragnar sama Tapi ini. Ragnar kan cedera. Ragnar cedera. Oh shit. Makin ini. Jadi yang cedera 3 Ragnar, Kevin Dix katanya. Kevin Dix, Sandy Walsh. Sama Sandy Walsh. Sandy Walsh sama Tapi Sandy Walsh ya udah lah ya. Septian Bagaskara. Kapten Bagaskara. Iya. Iya Sandy Walsh ya udah lah ya maksud gue. Tapi Ragnar menurut gue kehilangan cukup besar nih. Betul. Memang kalau lo bilang, kalau gue ngeliat ya, kalau dia secara serangan bukan yang kontribusinya banyak banget sama build up gitu yang link up play. Tapi dia tuh kalau bahasa Serie A tuh grinta boy. Kalau grinta. Apa ya? Determination, passion. Tapi Balik lagi. kehilangan paling besar di 6 itu menurut lo siapa? Eliano. Hah? Enggak, gue pengen emang bikin satu tag yang kayak gitu. Kenapa Dro menurut lo? Enggak apa-apa. Tapi Aliano kesian sih. Kesian John. Wah kampung sih itu ya, bener. Sumpah. Kenapa sih dia Ger? Sampai ngeposting. Anaknya kan lahiran. Anak kedua. Iya. Ya udah dong dia izin. Nemenin Nemenin istrinya. istrinya. Izin- Lu sebagai ayah Sorry, gua anak gua lahiran. enggak Sorry, Patrick. Patrick. Sorry Pak Ete, sorry. Ete, izin. Sorry banget nih. atau Izin, mungkin Pak. emang dia nggak pakai salam namaste makanya dihujat. Mungkin. Salah tuh kan, nggak tahu Kampung, adab dia. Kecilnya kan di kalimat pelak dia. Jadi gimana? Dia belum selesai jelasin. Ya udah terus akhirnya izin tapi warganet pada kesel, pada ngehujat. Karena dia nggak Karena nggak mau mau fight. bela timnas. Iya, Tapi lu for the bad. agak lu tone down ya ngomongnya sekarang lu bilang warganet. Tadi lu bilang si bangsat. Harus keep it PG dulu bentar. Oke. Tapi menurut gua krisis yang paling pelik salah satunya krisis di bek kanan nih. Bek kanan. Ya kan? Oh, lu tahu juga menurut lu gimana? Karena Sandy Walsh cedera. Benar. Udah otomatis kan sebenarnya yang paling akan pakai kan dia. Kedua, Kevin Dix tuh kemarin waktu main di final tuh menit 70 di take out. Kurang soalnya kan. Bukan goreng ini coy. Takutnya kurang fit. Keram. Oh, keren. Kayaknya sih keram kayaknya. Tapi udah menang 3-0 juga. Jadi pilihannya antara ini orang emang ada trouble atau ya emang ya udah menang last game of the season ya dicabut. Istirahat nih biar buat Istirahat, Indonesia nih. Buat Indonesia. Gila, panjang banget tuh pelatih pikirannya. Cuma kalau misalnya Kevin Dix ternyata lawan Cina nggak fit 100%, dia kan baru nyampe hari ini nih. Wah, Jet lag. mepet banget ya. Jet lag tuh. Jet lag. Jet lag. Dia baru nyampe Bali hari ini nih. Ini hari Selasa tanggal 3. Penyesuaian masih pada di harus Bali. penyesuaian. Masih lah Favela bro malam ini. Apa udah di Jakarta ya? Seinget gue udah di Oh, udah udah pada di Jakarta. udah di Oh, hotel. tapi kan dia oh iya bisa- bener Iya, udah di udah hotel. kan. Dia bisa pakai Udah di ilmunya. Jakarta. Dia bisa pakai ilmunya Dokter Tirta tuh yang dibilang kalau lo baru pindah ke Jepang musim dingin supaya lo cepat adaptasi, pagi-pagi lo bangun musim salju jalan pakai celana pendek biar cepat adaptasinya gitu. Enggak nih serius, dia ngomong gitu maksudnya mungkin harus gitu dia jalan celana pendek keliling Jepang Kan tapi kalau misalnya kayak nyambung. kalau misalnya musim salju kan keluar pakai celana pendek biar adaptasi sama suhu dingin ya kan. Oh dia pakai Pakai overcoat. coat, celana double 6. Iya, jaket parasut. Iya bener tuh. Itu jatuhnya sih tipes habis itu, iya kan? Tapi pengganti siapa berarti? Itu kalau misalnya Kevin Dix ternyata nggak fit 100%, ya berarti Golden Boy. Asnawi. Atau mungkin Wes Hilgers. Atau mungkin Mas Hilgers bisa juga. Tapi ada yang bilang kemarin rame juga tuh maksudnya buat sisi kanan ini ya. Despite kehilangan Sandy Walsh, toh Sandy Walsh perannya selama ini di timnas sejauh mana sih? Gitu kan? Maksud gue ya kenapa nggak fokus dikasih kepercayaan ke Mes saja gitu. Tapi menurut gua Sandy Walsh lumayan ada karismanya sih John. Kok karisma? Iya, perannya dia ngelit timnya. Ini ngomongin, ini kan nggak nyangkut. Kan kaptennya bukan Sandy Walsh. Iya, gitu. tapi dia kan salah satu yang vokal nih sebagai pemain. Bener sih, ada Iya benernya kan? sih. Jadi kalau dia masuk tuh bisa nge-bring up
mood lagi gitu loh. Iya, masuk akal, masuk Tapi akal. emang kalau dilihat secara performa mungkin memang pelapis gitu. Dia berapa kali juga masuk kan selalu jadi subs itu, bukannya apa namanya starting 11 juga kan. Yes. Gue cuma ngelihat dari kontennya si siapa tuh ya? Bung siapa sih? Toel. Bung Harpa. Nih kan? Dia sering ngebahas timnas gitu lah. Terus habis itu dia bilang kenapa Jay sama Mes? bukan sama Mes, Sama ini dong, Rido. sama Ridho. Rizky Ridho itu jauh lebih nyetel dibandingkan Jay sama Mes. Karena Jay sama Rizky Ridho itu terbiasa main 3 back. Iya, Mes. Jay pun di Venezia Dia juga mainnya 5 back Mm-mm. atau 3 back. ya kan. Sementara Mes kebiasa main 2 Dua. back. Makanya nggak kebiasa buat nge-cover space. Iya, nggak bisa main zoning. Masuk Nah, akal. mungkin ya itu kenapa nggak nyoba aja balik ke poin lu tadi, nyoba Mes sekalian di kanan. Kalian terapin ya kan. Makanya, maksud gue mungkin ini momennya. Cuma Anyway, kalau misalnya Mes di kanan yang 3 tengahnya siapa aja? Jay, Ridho. Hamner di bawah nggak sih? saran gue Bio Paulin sih. Bio Paulin. Victor Igbonevo, bro. Asli tinggal di Hamptons. Nice info sih, Jadi maksud gue iya, kok tahu gitu kan dia tinggal Dia di sering Hamptons. latihan dia, gue sering ketemu. Oh gitu, lo latihan bareng Victor Igbonevo. Lu jadi sering di Hamptons. Enggak, Oh enggak. gitu, di Hamptons ada tempatnya. Enggak ada. Udah, next topic. By the way, Ger, kita gimana sih skenario-nya biar lolos? Kak, Gue udah bikin ini di Terlampir. Enggak, kalimatnya terlampir. Bu. terlampir. Nggak, gue suka Gary jelasinnya bagus. Ayo coba Ger jelasin, Ger. Yang jelas kalau kita menang lawan Cina, probabilitas makin besar. Meaning Seri. nanti lawan apa? Jepang, seri pun masih oke kan? Bener nggak? Oke, kalau kita menang lawan Cina, kita harus, kalau kita menang, misalnya menang lawan Cina nih 3 poin, gitu kita ketiga 12 poin. Iya. Terus itu kalau Australia kalah. Australia kalah lawan Jepang, Possible lagi. Jepang yang menang terus kan. Which which is very possible. Udah lolos. Tapi Jepang udah lolos. Tapi Jepang enggak udah lah, lolos kita jauh. nggak bisa bilang gitu. Jepang just being Jepang aja, ngapain dia ngalah gitu. Dia nggak kan. bakal ngefur. Nyet malu nyet. Dia Nah, kan makanya. ada budaya harakiri, bos. Yo, Nggak bisa dia ngalah-ngalah gitu. Nah, Samurai, Pak. semisal MU kan jadinya. Semisal Indo menang. Kok jadi MU. Sorry banget. Semisal Indo menang nih lawan Cina, terus Australia kalah lawan Jepang, berarti kita cuma beda 1 poin nih. Australia masih kedua, 13 poin, kita 12 poin di matchday besok yang Kamis. Iya. Nah, Saudinya juga harus seri. Saudinya juga harus seri Atau atau kalah. kalah lawan Bahrain. Aduh, Saudi lawan Bahrain. Oke. Which in my opinion Sulit. it won't happen gitu. Tapi kalau kita bicara yang paling ideal, yang paling aman buat kita, paling ide. yang paling aman lah, paling aman buat Oke. Indonesia. Itu. Emang Itu. harga mati menang lawan Harus menang lawan lawan Cina dua-duanya. dulu. Iya, Cina Gitu. dulu pasti. Walau Jepang nih kan, ya lo tau lah gimana kita lawan dia kemarin kan. Cuman maksud gua, yang harga mati itu tuh yang ini Cina, gitu. iya. Meaning kalau Cina lo udah nggak menang, udah tolol aja, Udah ngapain main aja. not play. Ngapain lawan Jepang? Iya, Ngapain lawan Jepang? Pulang Makanya. aja malu-maluin lu. Lagi pula kalau ini pertandingan lawan Cina ini itu satu-satunya harapan juga kalau misalnya apes-apesnya kita nggak peringkat 2 Kita peringkat 3 atau 4. atau 4 itu ya kita masih ke putaran 4. Which is a longer route. Iya. A longer ada route. Cuma at possibility least masih lagi. ada possibility gitu loh. Ya, iya. 1% chance, 99% faith. Ya, Walaupun kalau misalnya kita masuk ke Ronde 4. putaran 4, nih possibility team yang bakal ketemu itu Berat deh pokoknya. Ya, anyway kan Cina tuh harga mati nih kan, Iya. menang. Walaupun kita akhirnya setelah menang lawan Cina pun kan akan timbul pertanyaan, emang udah cukup buat lolos kan belum tentu juga. Belum. Iya kan Tapi gitu. dia pembuktian. Maksud gua, kenapa tetap harga mati? Karena at the end of iya. the day kita harus lawan Jepang lagi gitu kan. Iya. Maksudnya ini big boss-nya nih, final boss nih, final chapter-nya nih di momen yang ini yang gitu udah kan. nih kalau misalnya kita masuk ke putaran 4, peluang ini ketemunya Qatar, Uni Emirat Arab, Irak, Oman, Saudi. Kecil tuh loh. Kita Peluangnya sih, Bud. peluangnya Kita besar dibanding banget nih gimana? kita nih. Iya, lawannya gede-gede tuh kayak itu.
Itu lagian jemaah semua gua. Iya, kata si gue bilang juga. Jemaah juga. Jemaah gua. semua pakai Iya. gamis kita. Tapi sebelum lanjut, gue pengen nanya dulu ke Gary. Ger, lo Indonesia Cina tapi bela mana? Gue bela Cina lagi. Cina. Astagfirullah. Lo bela Cina, Ger, gila juga lo. Ya, tapi Tadi kata lo gue enggak. ngomongnya secara realistis aja. Di leg pertama ya gue berharapnya berbeda. Di leg 2 ini ya timnas kita, karena kan gobloknya lewat batas sih lawan Cina yang pas leg pertama menurut gue. Ya harus diakuin. Maksudnya itu momen Keren banget lah. kan. Menurut sebenarnya. gua kuncinya tuh 2. Dan kejadian di Australia sama Cina dua-duanya tuh kita blunder Kalah pada blunder. saat Nathan main di tengah. Wah, bener juga lo. Bener juga lo. Nathan tuh kadang klemer-klemer gitu loh. Ini dong. Iya kan kalau Oh, klemer sama dia ya? Enggak, maksud gue kayak gimana ya? Gua ngelihatnya bukan kelemer, lebih semangat cisif gitu. aja, bikin keputusannya jelek selalu. Kalau dibilang kelemer enggak, justru kan dia lumayan ngotot mainnya. Cuman ngototnya ini agak-agak gimana ya? Agak Bodoh. kayak stunting, maksudnya Passingnya nggak deliver. itu bikin decisionnya nanggung. Jadinya ya gitu deh. Maksud gua kalau gua pelatih gua udah ngomelin tuh. Ya kan. Tapi kalau ngelihat record sejauh ini ya, maksudnya Indonesia nih dari 9 baru menang 3 ya kan. 2. Baru menang 2. Seri 3. Seri 3 gitu loh. Dan clean sheet kita cuma punya 1. Clean sheet. Cuman sekali, ya. oh iya benar. Sementara kalau nanti di akhir kita lawan superior nih Jepang nih, yang track recordnya gila banget nih. Dari 9 goal difference mereka plus 2. Itu kan tolol banget ya. Gimana itu cara lawannya? Cuman bisa dikalahkan dengan ini tadi, amarah, dengki para leluhur. Iya, bener. Average-nya per game 2,5 gol. Iya dong, kalau 9 ke 2-2. Tapi menurut lo nih, gue pertanyaan ini aja ya. Menurut lo pada, kalau akhirnya timnas nggak lolos, menurut lo siapa yang harus paling bertanggung jawab? Seru kan? Gue federasi sih. Federasi? Ya bener dong, karena Ya nggak apa-apa, lu di kenapa? tengah, lu Menurut di lu? tengah-tengah tiba-tiba ganti manajer, Mhm. kayak might as well see it through the end gitu. Kalau emang nih orang bapuk ya udah pecatnya nanti, daripada gue pecat sekarang. It's a high risk high reward. Dan sorry to say, penggantinya pun bukan orang yang menurut gue kredibel. Track recordnya, history managerial karirnya nggak kredibel sama sekali. It's not an upgrade, malah menurut banyak orang it's a downgrade. Walaupun timnya bagus. Walaupun timnya bagus. Maksudnya tim kepelatihan. Oh iya, kalau itu bener. Alex Pastor, Daniel Alex Lanza, Pastor, terus bla, bla, pelatih bla. fisiknya. Dan apa namanya head scout barunya juga menurut gua cukup oke. Ajax Legend dan lain-lain. Oh iya, Iya. Iya. Darah Maluku. Siapa namanya? Aduh lupa lagi. Imron. Bukan. Ada lah itu. Kalau lo Bud? Gue belum kepikiran lagi. Nah tuh ini dia. makanya gue tanya lo, harus yang top of mind aja Top of lah. mind aja kepikiran lu. Heeh. Ya mungkin sama ya, balik lagi ke ET karena decision yang Dia federasi nih, semua nih Dia berarti. federasi. Kalau lo ET nih ET. fokusnya. Ya sebenarnya ET federasi sih, tapi kan maksudnya ya gimana pun kan call-nya di dia untuk akhirnya ngeganti STY dengan Patrick kan pada saat itu kan. Dan itu kan bener-bener high risk high reward, bukan buat timnas doang tapi buat dia juga. Iya betul. Dia pasti mikir Buat running gua presidennya juga ntar. itu nggak mau ke ranah sana. Maaf. Tahan ya. Mohon maaf. Tahan nih. Cuma Maaf. dia sebagai ketua PSSI mau ninggalin legacy, rasanya tuh selama sepanjang sejarah ini di depan mata, might as well gue go big or go home, dan itu ya dilakuin kan sama dia kan. Which berani sih gue akuin. Iya. Apakah terlalu berani atau enggak kan itu pertanyaannya. Jadi kalau nggak lolos sebenarnya ada poinnya gitu. Kalau lo bilang dia yang paling bertanggung jawab gitu, karena dia ambil risk di tengah kompetisi yang luar biasa gitu kan. Ya, kita lihat nanti habis match dia kalau ke rumah apa enggak. Atau nggak half time lah. Kalau lagi lawan Cina menurut gua half time udah ada sih. Saran gue sih Pak ET jangan masuk ya, entar aja deh. Abis lawan Jepang aja deh lo baru ketemu anak-anak, ya kan? Maksudnya udah biarin aja dia fokus pada sama ininya masing-masing. Pertanyaan berikutnya. Oh dia belum gue tanya. Belum. Gue lagi mikir loh jawaban Jon. Lu Iya. nanya gua. Iya udah gimana? Menurut lu siapa yang paling bertanggung jawab siapa? Gua coach sih. Yang paling disalahin Kluivert. Iya. Kenapa?
Karena maksudnya terlepas dari dia baru join di Iya kan? terakhir, tapi maksudnya apa yang dia butuhin tuh kayaknya udah dikasih gitu loh sama federasi juga. Which apa yang Maksudnya dibutuhin? dari mulai maksud? tadi mungkin ketahuan coaching staffnya juga udah jago-jago. Oh, dia boleh bawa semuanya Boleh bawa yang semuanya. satu kita set bisa, kan? kita bisa lihat mungkin dia cuman diam gitu ya. Dia bawa Ada satu yang di gerbong sampingnya ya, yang benar ya? lebih Satu gerbong. Dia bawa satu Satu gerbong. gerbong. Satu gerbong. Terus. Terus juga pemain-pemainnya kalau dilihat juga harusnya nggak ada, maksudnya dibanding dari yang line up sebelumnya, line up ini udah bagus-bagus. Terus juga dia nggak ada keterbatasan apa-apa, bisa bahasa Belanda semua tuh katanya. Yang sebelumnya STE ada, Wah, poin nih bener iya nih. kan, STE ada masalah dengan keterbatasan bahasa katanya tuh. Bener nih. Ini harusnya udah nggak ada inilah. Nggak ada udah nggak barrier, ada- iya dong. Iya udah nggak ada batasan-batasan lagi gitu. Tinggal ya lu meramu ya bagaimana lu sebagai pelatih membuktikan diri dengan tadi Giri ngomong, oke gue punya sheet track record sebelumnya, tapi sekarang lu dipercaya jadi pelatihnya timnas Indonesia, Pak Ete udah ngundang lu di malam Natal. Iya, lu udah datang, lu kan komit dong. Bertanggung jawab lah Anda. Ninggalin keluarga Iya. yang nggak bisa dilakuin sama Eliano Reinders. Itu poin lagi, Bos. Gue jadi ngerasa salah. Statement gue di awal kok kayak nggak cocok jadinya. Gue kira gue udah bener. Menurut dia sih harusnya. Tapi masuk Bertanggung akal jawab. sih. Iya kan? Poin lo menurut gue sangat make sense. Terutama terkait tadi ya. Digantinya si Kluivert sama menggantikan ST itu kan titik beratnya salah satunya adalah ada gap di komunikasi kan, yang dia harus punya 3 translator. Nah, Dan sekarang kalau berkurang lah. Betul, dan kalau misalkan bahas juga mainnya kok masih kayak gini ya, lu bisa ngatur mainnya mereka lah. Nathan kalau lu bilang di pertandingan sebelumnya bikin miss di tengah, ya jangan lu taruh di tengah dong. Atau lu bikin role-nya dia yang segimana dia bisa efektif buat tim gitu maksud gua. Karena pemain menurut kita, setuju nggak kalau mereka udah all out gitu menurut kita ya. Terlepas dari punya masalah sendiri ya, isunya dengan misalkan ada yang nggak fit, ada yang baru adapt juga sama waktu itu kan Mes rada ini ya kayak apa capek banget gitu. Ini pertanyaan bagus nih. Gue jadi pengen penasaran gitu ya terkait all out atau enggak. Kalau lu pada ngelihatnya gimana? All out. Selama All out. berapa pertandingan All ini? out gua. Dari awal, Berarti dari kan- awal inilah, dari awal kualifikasi. Dari awal bukan dari pas zamannya Stage inilah. Atau ya oke, Patrick aja, kita bahas Patrick aja lebih. Tunggu dulu. Semenjak Patrick, menurut lu pemain-pemain gitu ya? Pertanyaan semenjak Patrick. Itu kan SpongeBob, goblok. Ketawa gitu kan SpongeBob. Kok dia? Kan dia salah Patrick tadi Patrick. Lanjut. Garing lagi. Iya, sumpah tolong. Support IG dia nih. Kenapa sih? Bukan, gue berarti ke dia. Oh iya. Lanjut tadi, kenapa? Menurut lo, Semenjak Patrick, menurut lo anak-anak udah pada all out belum? gue ngeliatnya sangat all out, apalagi kan match dua pertandingan kan berarti kan. Australia sama satu lagi apa ya? Yang menang. Cina nggak ya? Cina nggak ya? Saudi ya? Kita menang lawan apa sih terakhir? Saudi Oh, benar. lupa. Saudi ya? Iya. Yang waktu Australia aja sebenarnya 10 menit pertama kan kita mainnya bagus banget, high pressing. Walaupun terus free kick yang hampir gol. Iya. Walaupun setelah gol pertama habis itu Langsung down. langsung down. Iya. Salah-salah passing terus. Cuman di pertandingan berikutnya semuanya ya berubah, apalagi ketika Pelupesi udah main sama Tom Haye. Iya, masuk, benar. Itu yang sangat ngebedain pertandingannya tuh. Udah ada double Temponya pivot yang dua-duanya langsung. tuh capable buat jadi orkestrator. Dan somewhat in sync ya mereka berdua gitu loh. Tadinya kan Tom Haye lebih ke kerja sendirian kan. Benar. Ini Sebagai jadi di ada playing tandem ya. playmaker, ini tuh udah ada Pelupesi yang bisa nemenin dia di tengahnya. Kayaknya bener deh, dia lebih cocok double pivot ya. Iya. Main double pivot ya dibanding dia jadi sendiri gitu. Karena kalau dia sendiri jadi deep lying itu butuh banget 2 midfielder lainnya yang kompeten nutup space, ngolah space supaya dia punya ruang buat leluasa. Nah itu nggak dapet kan. Kalau double pivot nih ada pengimbangnya. Apalagi sekarang yang menarik gue lihat juga, yang nggak di STA akhir-akhir udah nggak pernah dibawa, Ricky Kamboya akhir balik lagi kan. Bah iya cuy. Gitu sih, box Gila to tuh box solid player banget yang mainnya. Sorry, Meng. Kaget ya. Tapi iya tuh keren banget sih dia juga.
itu juga sosok yang dibutuhin, seorang box to box kayak Ricky Kambuaya yang udah lama nggak kelihatan. Kalau lo gimana, Ger? Lo melihat mereka udah all out anak-anak? All out. Kalau nonton apalagi di Australia ya, gue cukup kaget pas ngeliat 10 menit pertama. Tapi balik lagi abis itu back to factory settings, abis kebobolan 1, mental langsung down. Udah factory settings Indonesia aja pada umumnya. Padahal pemainnya bukan pemain lokal, 90%. Mainnya di Eropa, main di era divisi, main di Liga Denmark, main di ya Wolves Under 21, main di Eropa lah intinya. Kalau But gua still, mendarah daging sepertinya gitu loh. Nah, Iya, mental ini- down-nya. Gue setuju, misalnya, gue iya. setuju. Maksudnya despite background yang dari mana-mana baru ngumpul belakangan ini, tapi mereka udah nunjukin sih. Gue juga ngelihat, maksudnya tercermin dari gimana sebenarnya fans timnas nih ya, kita semua gitu kan, jatuh cinta lah. Gue enggak lah. Astaga. Tapi maksudnya Nih, gue semenjak 2010 baru ini lagi yang kayak Antusias, timbul antusiasmenya. karena Karena menurut gue ya, kalau misalnya sebentar sebelum lo potong, kalau kayak perempuan gitu kan, banyak yang kayak apa sih namanya, ngelihat wah nih pada ganteng bule apa segala, FOMO just being kejar FOMO. tuh sampai Tapi gua rasa ya, maksudnya FOMO cuman karena ganteng tuh nggak cukup gitu. Mereka gue yakin ngelihat juga, maksudnya ini orang-orang yang diaspora gitu loh. All out emang, dan itu tercermin dari gimana cara main, gimana dia menjiwai si merah putih gitu. Jadi bikin makin apa ya, kalau bahasanya dia karisma gitu. Semuanya berkarisma sebagai pemain timnas gitu. Apalagi setelah match kan mereka selalu ngumpul di depan Depan ini kurva. pakai toa. itu yang mau gue highlight. Kalau gue malah ngeliat all out-nya di off the pitch juga. Kalau dilihat nih, Jay sebagai kapten juga selalu benar tadi kata Budi, kumpul untuk Bener sih. Iya, ada orang nyayur. komunikasi. Dia lo kan sama- bukan fans timnas. Iya, lu Ya diem itu deh. makanya itu poin gua. Orang nyayur, brand deal, Iya, endorsement ya semua mungkin nyayur. terlepas dari masalah itu dia Bener, komit bener, untuk bener, aksi, bener. Ger, maksud gua di situ. Lu nggak lihat Ada. pemain kayak Rafael Struijk bisa jadi brand ambassador kayak Mineral? Iya. Gila, Kapan handle banget. lagi? Lo katain deh sekarang, Gus, nggak apa-apa lo pada lo katain lo serang aja Instagramnya Kapan lagi? Iya. Kapan lagi? Pacaran sama Semua pemain punya ini Tuhan. IG eksklusif pada bayar lagi. Astagfirullah. Iya, bener juga lo ya. Lo Ini kata nerbangin dia kagak tapi mahal. poin valid, Bos. Maksud gua sudut lain, sudut pandang. Soalnya gue ngeliatnya Maksudnya tuh sama kayak pemain, sorry itu sih, Iya. tapi ngeliatnya tuh kayak pemain-pemain MU gitu loh, digaji banyak. lu dikit-dikit menang MU. enggak, tapi maksudnya itu paling valid dong poinnya. Bayangin lu digaji 300.000, ya misalnya kalau pemain MU 300.000 pound sterling per minggu. Ini terus lu pernah- kalah terus. Tapi ini pernah Tetap dilurusin ini loh, dapat Ger. duit 300.000 gitu. Pernah dilurusin sama Pak STY, Pak ET. Kalau mereka emang willing main, nggak masalah. Media, PR. Enggak, Masa poin iya dia mau ngomongnya beda, hal yang berbeda, ini. tapi poinnya Gary valid juga. Maksud gua jadi melek juga sih, jujur gitu ya. Maksudnya jangan lihat dari sisi hatrednya, jangan lihat Gary sebagai ini banget lo ngomongnya gitu banget, enggak lah. Tapi justru iya juga gitu loh, pemain-pemain ini tuh apa jangan-jangan mereka ada mau leverage dinaturalisasi agar mereka mikirnya wah iya nih kenceng, nyayur gue di sini kalau gue pindah ke Indo, secara engagement pasti banyak. apa lo? Gue tadinya mau ngelurusin lebih ke masih di ranah exposure, tapi exposure-nya dalam artian mereka kan main di Championship di Liga Belanda yang nggak pernah didivakan kan. Mana pernah mereka landing dari pesawat, Iya, benar. di hotel, disamperin, Benar, segitu benar. banyaknya kamera, ya itu kan nggak pernah dia dapetin kan. Jadi Pick me dong jatuhnya. apart Iya benar. Iya tapi pick me benar. Pick me anjing, pick me. Pemain timnas pick me gitu Gary. apart from the brand deal, lu sebagai main bola, siapa sih yang nggak mau dapat Iya. Fame and stuff. Benar. Ya hopefully it brings goods to them. Betul. Not the other way around gitu ya. Jangan sampai malah jadi sibuknya di situ ya kan. Justru harapannya dengan traffic Indonesia yang gila, yang 433 juga mau, yang manapun mau ngepost Indo gitu. Justru jadi added value buat mereka nanti pas berkarir di liganya masing-masing. Iya. Semoga aja arahnya ke situ. Nah, sekarang pertanyaan gue balik nih.
Yang mau dibeli Inter siapa? Messi? J. Enggak lah. Oh iya? Menurut Kalau abangnya Eliano City. Iya. City ya lagi di. Tapi itu kan itu di timnas pusat, bukan di kita. Iya. Beda. Cuma Timnas kan pusat. Eliano dikata-katainnya gitu kan. Iya. Dikomelin ke Iya abangnya sih. mulu. Iya. Kasian banget tuh beneran kayak sindrom adik tau gak sih? Beda level, Bos. Apa-apa di compare tuh kayak kok gini. dari hati. Iya, lo kenapa? Kenapa? Iya. Lo kenapa tiba-tiba? Kagak ada. Ini nggak apa-apa. Kagak ngomong ada. aja, maksud Iya, gua, ini kan nonton. open aja. Bang lo juga ini Enggak kok. sih, biasa aja gua Oh, biasa. Iya dong. Gue balik pertanyaan. Tadi kan siapa yang disalahin? Kalau nih lolos di Indonesia, gitu. Menurut lo siapa yang pantas dibikinin patung? Ya pasti Ete. Pak Ete, Ya, gini. bikin Kalau Pak Ete Ete. males sih gue jujur. Enggak, kalau pantes kayaknya Patrick. semuanya Enggak. ya bisa dibilang pantas. Tapi masa Tapi enggak, 28 pertanyaan lu aja, pertanyaan. Jangan gitu, spotlightnya ke siapa? Gini, kan kita bicara patung. Kenapa gue bilang siapa yang Beda, pantas ngomongin dibikin patung ya. Gitu. Boleh nggak sih gue ngomong dulu? Boleh. Siapa yang pantas dibikin patung? Coba kita tanya. Di MU ada patung siapa, Ger? Sermet Basbi. Sermet Basbi. Iya, Bobby. terus Bobby Charlton Bobby. ada nggak? Beckham ada nggak? Enggak, Seralex. Seralex. Sir Alex gitu ya, dua player satu manajer, Iya. gitu kan. Menurut lo, kalau kita lihat, kita nggak usah ngomong Erick Thohir, kita nggak usah ngomong federasi, kita nggak usah ngomong pelatih, pemain nih. Menurut lo kalau lolos, sampai sini aja kita nggak usah ngomong pertandingan Cina atau Jepang besok. Sampai sini aja, dari sekian banyak pemain yang pantes banget menurut lo bikin patung di timnas siapa? Yang buat disembah tuh berarti kan? Gue ngebayangin Ete dibikinin patung, sampingnya tulisan akhlak. Memen anjing. Jadi memen anjing. Goblok lo buta. Pemain ya? Nah, seru kan? Enggak, tapi emang ada ya istri di luar timnas Tim- itu jadi pelatih. Iya, karena enggak. kita Indonesia. Poinnya Justru nggak karena ke kita situ, nggak mungkin ada juga beneran Enggak, main justru karena timnas. Enggak, tapi nggak kebayang gini menurut Menurut gua. gue itu possible. Apalagi dengan achievementnya pertama kali kualifikasi World Cup nih. Iya bisa. Tapi asal sebenarnya balik lagi patungnya siapa nih yang ngerjain? Kalau vendor, tahu kan lo vendor. Tahu kan lo harimau puncak, ya kan? Atau patung penyu tuh yang di kampung atau mana yang Jauh-jauh kardus? maksudnya di luar pun ada yang patung Ronaldo yang di ini juga ada Portugal. yang jelek banget. Iya. Berarti yang jelek banget. yang bikin patung biawak tuh. Benar, solid. Karena bagus banget patung Bagus biawak, banget. gua akuin gitu. Nggak tahu deh gue tuh pokoknya biawak gue ngeri. Pas kayaknya kalau gue lewat takut jalan nih. Balik mungkin nggak mungkin ada gitu. Iya kayaknya iya masa timnas dibikin patung kan enggak gitu kan. Cuman maksud gua pemain intinya pemain yang segitunya nih buat timnas yang punya peran segitunya bisa nge-elevate. Nah, Menurut gue ya, ini tapi masih panjang, nggak sebatas di World Cup doang. Berarti sampai akhir karirnya dia bisa sepersis apa jadi pemain. Tapi auranya dia udah punya. lo gue tahu lo. Bangku Crispo. Hah? Bangku Crispo. Anjing Bang Crispo-nya Marceng. Marcengnya. Oh Marcengnya. Marcengnya. Dia udah punya aura itu. Tapi ya sekarang lo ngelihat Marceng ya pasti top of mind lo ya pasti bukan dia, lo top of mind lo masih Boas, masih BP kan. Enggak dong, maksud gue yang sekarang pemain Iya sekarang. enggak, tapi maksudnya lo ngeliat Marceng sekarang ya pasti. Oh iya belum di level kayak Boas BP gitu. Iya Tapi kan kan. kalau diinget-inget dia umur berapa gitu ya? Iya, exactly. Situ ya? Poin Dia gua umur berapa sih sekarang? 21 mungkin ya? 21. Tapi gue jujur suka banget attitude dia yang Humble. iya, maksud gue humble bos. Lo tau nggak yang dia nendang free kick mental kemana tuh bolanya yang ke langit? Terus dia ke Bali lagi goblok kok nggak ada. Iya gitu baru menang. Enggak dia ke Bali terus lagi motoran gitu kan, terus diledekin orang, terus dia kayak ketawa-ketawa aja kayak ya udah, emang dia mengakuin kekurangannya. Gue ngeliatnya sih gitu ya, maksud gue kayak being great gitu kan, you have to acknowledge yourself first kan. Nah dia tuh di level itu. Mungkin lo kaget
humble-nya tuh bukan sebagai atlet, Ger. Humble-nya sebagai as a person. Ya sebagai atlet lu gimana pun ya di lapangan ya lu Nggak bisa jadi diri lu humble. sendiri, lu nggak bisa humble, lu harus trash talk. As a person. Cuma as a person, he's a very humble person. Good boy sih. Gua sangat against orang-orang yang terlalu naro pressure ke dia, hatred bahkan gitu. Dia harus dijaga, aset boy. Satu-satunya pemain Indonesia yang bisa main, pemain asli Indonesia, darah asli Indonesia yang bisa bermain di level itu, setinggi itu saat ini cuman dia kan. Sebenarnya ada satu lagi. Siapa Rizky. lo? Iya, justru gue mau naruh ini dia, patung dia justru. Paling Valid, konsisten, valid sih. paling deliver, Mr. Valid No juga. Nonsense, Mr. Foundation semua ada, humble person, good PR, very family person Iya. juga. Benar. Contoh yang sangat baik untuk dijadikan patung gitu. Iya benar juga lo. Poin Stepping juga. stones-nya kurang, dia main abroad. Iya. Iya. Dan itu pun dia yang memilih untuk bermain keluar, kalau nggak salah Oh ya? katanya. Dia Ada memilih narasinya yang bilang dia nggak boleh main di luar karena harus jadi face-nya Liga 1 juga. ya orang Liga 1-nya nggak bakal maju-maju, buat apa Iya di sih, situ? bener sih. Itu bener, grassroots-nya ya balik lagi, go big or go home-nya ketua PSSI sampai sekarang ya tidak memperbaiki grassroots-nya, itu liganya sendiri, tapi gimana timnas masuk ke mana ke Piala Dunia, which menurut gua ini juga sebenarnya fata morgana gimana pun. Nah kalau gue ngeliatnya kalau misalkan emang sampai lolos dengan berkaca Liga 1 kayak gitu, ini berarti kan peran pemain-pemain diaspora nih. Nah makanya kalau gue ngeliat sosok yang pantas tuh jadi patung, Tom Haye kalau gue. Bukan Jesus. Bukan Bukan Jesus. Jesus. Tom Haye. Tom Haye, karena Bukan Justin Hubner, enggak juga sih. bukan Rafael Struy. Nah menurut lo aja. Tom Haye. Kalau gue Tom Haye sih, nggak tahu kenapa dia di Central tuh jadi apa ya? Kayak anjir nggak pernah punya coy kita gelandang yang bisa keep bola dan bisa. Ahmad Bustomi. Iya dengan cara mainnya yang Tom Haye ya. Oh, maksudnya. underestimating lokal berarti. Bukan underestimating. Wah, ini. Menurut lo jadi lebih pantas tuh. Nanti cicit-cicit gue ngelihat, oh ini orang Sebenarnya itu kan Indonesia nggak gini beda. tuh. Iya kan, mereka sama Indonesia juga. Iya dong. Keren, Oh, keren. ini Ngebalikin dia, ya. ngebalikin. Solid. Iya kan. Solid. Nggak ada salaman malu anjing. Intinya, Berarti membedakan dia kayaknya. oh emang sama dia beda emang. Wah. Intinya kalau gue ngeliatnya dia sih yang jadi warna barunya, makanya Baru. cocok untuk dijadiin patung kalau misalnya emang kita lolos. Punya podcast lagi ya? Punya podcast. Penting Penting banget tuh dia punya podcast. Lo bikin patungnya di podcast lo sendiri. Rizky Ridho, iya, ya Menurut lu boleh siapa? 23 tahun. Gue berat ke Ridho sih, jujur. Maksud gue bener kayak Gary bilang tadi. Gitu. Marceng menurut gue poin yang additional yang bagus. Oh, patut juga nih orang kayak gini gitu kan. Cuman perjalanannya masih panjang karena so far belum kelihatan konsistensinya gitu kan. Tapi kalau kita bicara ke depan bakat and so on gitu. Ini orang luar biasa gitu loh. Tinggal dipupuk aja. Cuman at the moment and the time being nggak ada yang lebih pantas daripada Rizky Ridho sih. Orang kita yang deliver always nggak pernah nggak gitu kan. Di level timnas yang diisi sama pemain-pemain yang main di liga-liga luar biasa, dia main di Liga 1 bos, ya kan. Tapi dia bisa keep up the performance, always deliver, solid sih menurut gue. Gue jadi kepikiran, Rizky Ridho kan bisa sampai di level ini tuh gak lepas dari peran ST kan. Dia terekspos dengan protein dan gizi yang baik untuk menjadi atlet yang leveling up ya. Itu Ini cara lo nunjukin lo fokus kesehatan sekarang gitu. Cara lo nunjukin lo anaknya sekarang health driven banget ya. Lo Sehat, bro. calisthenics hari-hari. Anjay, tiap Iya. Senin ya? Maca gitu-gitu. Macanya yang diulek gitu loh dia. Tahu kan lo? tapi lagi bir. Baca bir. Terus Iya maksud gua, Rizky Ridho yang waktu itu umurnya mungkin ya belasan akhir, 2 bulan awal, terekspos sama protein, bisa menjadi pemain yang kayak sekarang. Gua nggak tahu sekarang prosesnya seperti apa di grassroots di liganya ya. Tapi kalau misalnya dididik dari akademi untuk pola makan yang sehat kayak apa, oh, lu arah lo ke Prabowo nih.
makanan-makanan gini nih. Sehat, makanan gizi. Wah, Gratis. jangan sih, Bud. Jangan sih. Jangan kesana. Gue mah tahan dikit, Bud. Tahan dikit. Tapi poin sih. Iya kan? Ya, maksud gua sebenarnya talenta pemain Indonesia luar biasa kalau lu support dengan facility, dengan gizi gitu ya yang sesuai. Supposedly kenapa nggak ada Rizky Ridho lainnya gitu. Iya. Poin lo ya. Poin. Ya anyway gitu kali ya dari kita. Kurang lebih harapan kita jelas udah pasti menang lawan Cina, harga mati. Harga mati. Ini emang bukan generasi yang paling emas, paling mewah, paling gimana. Tapi ini generasi yang jalannya paling jauh gitu. Jadi kenapa nggak berharap lebih jauh lagi kan? So, ini adalah momen harga mati. Sebelum kita tutup, last dari lo pada prediksi. Jadi menurut kalian prediksi pertandingan Indonesia-Cina nih? Skor berapa? 2-0 Indonesia. 2-0 Indonesia, optimis lo? Solid. 1-0 tipis aja. 1-0 tipis aja Cina lo ya? Enggak dong. Oh Gary mungkin. Timnas iya Gary. Lo timnas. Lo lihat bener, lo Cina ya? 5-0. 0-0 lagi. Wah, pesimis. Kelar. Kelar. Ih kabur, maaf sayang. Maaf, Bu. Ger, 0-0 gila lo. Realistis bukan pesimis. Ya oke lah. Gue realistisnya menang lawan Cina tapi kalah lawan Jepang tetap. Gary being Gary, Budi objektif, Samudro sangat optimis. Gue juga mau ke grup yang optimis 2-0. 2-0 buat timnas. Karena bukan cuma optimis, ini objektif. Mungkin banget secara capability tim, secara teknis sangat mungkin Indo lawan Cina tuh menang 2-0. Oke, so jangan lupa lo semua harus support timnas, support juga TNT Boys buat ngadirin konten-konten yang bagus banget nih. Bagus banget kan, lo insightful kan pada? Enggak sih gue, menurut gue enggak sih. Ya udah sampai ketemu lagi di episode kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye, guys. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.